Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini udah mendarat nih Samsung Galaxy A56 5G. Ya, akhirnya gue dapet juga untuk HP ini ya, karena HP ini bener-bener masih masih pre-order ya. Jadi gue udah dapet duluan, gue seneng banget. Jadi ini akan next jadi daily driver gue dan akan gue coba untuk sampai ke reviewnya. Jadi ini unboxing sedikit aja ya guys, unboxingnya. Kita buka ya guys. Oke, kita unboxing cepat aja. Untuk Samsung Galaxy A56 5G. Nah, untuk Samsung ini di sini ada 4 warna ya guys untuk A56 ya. Ada yang warna light gray ya, ada yang putih ya, bahasa ini putih, terus yang hitam, yang pink dan yang warna hijau. Tadi juga mau ambil yang warna hijau ya, tapi bosen ya, kemarin udah ngelihat HP yang hijau-hijau terus ya. Ada iPhone, Poco X7 Pro dan gue mikir oke, gue ambil yang warna putih ini guys. Oke, kita singkirin HP-nya dulu. Ya, boxnya seperti ini ya, isinya standar aja, kayaknya si kabel aja ini. Ada SIM ejector. Oke, ini quick start guide ya. Itu aja guys yang dalam dusnya. Oke, dari segi desain pertama ya kita akan bahas dari Samsung A56 ya. Samsung A56 ini sebenarnya suatu perbaikan ya dari Samsung A55 sebelumnya. Jadi perbedaannya gue kasih tahu ya guys. Jadi perbedaannya ada di frame kamera ya. Salah satunya ya di frame kamera ini dulu kan kita lihat bisa dibagi-bagi tiga ya. Dibagi tiga untuk lingkaran masing-masing. Nah ini dijadikan satu guys, dijadikan satu frame ya. Kalau menurut gue sih fine-fine aja, nggak ada masalah terkait dengan frame ini ya guys. Terus juga untuk konfigurasinya ya, untuk konfigurasinya untuk kamera utama ya, kamera utama di 50 megapiksel ya guys. Jadi tidak ada perubahan ya untuk di kamera belakang. Untuk di kamera ultrawide itu di 12 megapiksel ya. Terus untuk di kamera makro juga ada 5 megapiksel dan kamera belakang kamera depan sorry. Dan untuk kamera depannya ya guys, kamera depannya di sini itu beresolusi 12 megapiksel. Nah, itu perbedaannya dengan kamera A55 itu di 32. Jadi ini turun jadi 12 megapiksel. Tapi dengan ada dan sudah ada fiturnya Super HDR ya guys. Dan pembeda dari desain dengan Samsung A55 ya guys. Jadi untuk ketipisannya ya kali ini lebih tipis ya guys dari Samsung A55 ya. Jadi gue ngerasa sih untuk frame-nya ini jauh lebih tipis ya guys dan lebih enak digenggam. Jadi nggak sakit guys. Memang walaupun dilihat dari bodi belakangnya flat dan cuman ada sedikit banget untuk lengkungannya ya guys ya, sedikit lengkungan ya, jadi oke-oke aja ya, nggak terlalu tajam banget lah seperti dulu yang agak tebal ya. Kemudian beratnya juga jauh lebih ringan ya, A55 di 213 dan di sini 198 gram. Oke, satu lagi juga di display ya guys. Display ada pembeda di sini, dimana bezel dari layarnya semakin tipis, tapi hanya di bagian atas dan samping kiri kanannya. Untuk bagian bawahnya masih sama guys menurut gua.
Jadi ketebalannya masih sama, tapi sudah mampu menaikkan bentang layarnya jadi 6,7 inch, yang sebelumnya 6,6 inch. Dan kemudian ada perbedaan di nits keterangannya, maksimal nitsnya di 1200 nits. Nah guys, lanjut ke layar ya. Layarnya sedikit saja gue mau komen bahwa kalau layar di sini selain bezelnya yang sudah tipis, mungkin ini suatu buat gue ya, tapi buat orang lain mungkin nggak jadi hal yang signifikan ya. Berarti di layar ini gue di Samsung seri A khususnya, gue ngerasa itu kurang, saturasinya kurang mantep gitu, seperti Android Cina lain ya, seperti Vivo, seperti Oppo gitu ya. Karena gue ngerasa ini kayak masih agak sedikit terang dan sedikit pucat guys. Jadi nanti gue akan perbandingkan dengan Vivo ya, Vivo yang V50. Jadi layarnya itu saturasinya lebih pekat di Vivo. Nah, jadi untuk tampilan hasil kameranya itu kayaknya kesannya jadi kayak pucat guys, gitu ya. Tapi ini apa ya, untuk orang-orang kayak gue aja yang suka saturasi layar HP-nya yang lebih pekat. Tapi kalau kalian yang biasa-biasa aja sih fine-fine aja sih untuk saturasi HP ini. Oke, seperti itu guys untuk display dan body dari A56. Lainnya sih hampir mirip-mirip ya guys ya. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur dari kamera Samsung A56 ini ya guys. Di sini kita bisa lihat untuk foto gitu ya, kita bisa sampai zoom 10 kali ya. Di sini ada pilih-pilihannya ya, jadi kita nggak pakai slider ya, sudah cukup oke gitu ya. Kita tinggal pilih aja ya, zoom yang sudah dipatenkan, rasanya sudah cukup ya guys. Di sini jadi ultra wide ya, ultra wide 12 megapiksel. Dan untuk kamera wide-nya ini di 12 megapiksel guys. Jadi seperti ini ya guys, 12 megapiksel awalnya, namun bisa kita ubah menjadi 50 megapiksel. Seperti ini guys. Tapi fitur dari zoomnya menghilang guys. Di ultrawide-nya menghilang. Karena memang ultrawide kamera belakangnya tadi seperti saya sampaikan di 12 megapiksel. Oke. Seperti itu guys untuk fitur foto. Kemudian lanjut ke video. Untuk video di sini kita lihat pertama adalah resolusinya ya guys ya. Di sini ada fitur Super Steady dan itu akan menurunkan resolusinya, yaitu di Full HD 30 fps. Kalau kita nonaktifkan, kita masih bisa mendapatkan Ultra HD atau 4K 30 fps. Dan untuk Full HD-nya bisa sampai 60 fps dan HD ini 30 fps. Tapi jarang kita pakai ya, pasti di Full HD 60 fps. Kemudian untuk perzoomannya, untuk kita rekam di 4K 30 fps masih bisa semua ya guys. Ya, zoom 10 kali juga bisa ya. Untuk 4K 30 fps di 60 fps ya. Sama gitu ya guys, bisa untuk melakukan rekaman. Tapi hanya zoom saja. Kita tidak bisa melakukan ultra wide ya guys. Dan satu lagi, kita tidak bisa pindah ke kamera depan untuk resolusi yang 1080 60 fps. Kalau yang Full HD 30 bisa ya guys. Jadi ultra wide muncul, kita bisa ubah ke kamera belakang. Oke, kemudian fitur potret. Fitur potret di sini sudah cukup bagus ya guys. Untuk hasilnya dia rapih ya, untuk potong-potongannya menurut gue. Untuk Samsung di sini memang
ada peningkatan ya, terutama di hasil kamera ya guys. Jadi untuk di hasil kamera mungkin kita bisa lihat nanti cerita di hasil kameranya. Oke, ini perekaman video 4K 30 fps dari Samsung A56. Ini zoom 2 kali di 4K ya, 30 fps. Ini zoom 4 kalinya dan bisa maksimal di 10 kali. Lagi ini bisa 0,5. Stabilisasinya seperti itu. Untuk ultrawide-nya sih masih oke ya, cuman agak rada gelap aja. Kalau yang untuk 4K 30 fps di wide-nya bagus. Oke, berikut di 1080p 60 fps. Untuk zoom 2 kalinya, zoom 4 kali, dia kayak kurang fokus ya. Di zoom 10 kali. Untuk ultra wide di 1080 60 fps tidak bisa ya guys. Oke, berikut di 1080 30 fps. Ini 0,5 kalinya untuk ultra wide ini, dan untuk lensa wide nya 2 kali zoom, 4 kali zoom, ini 10 kali zoom. Oke, itu untuk videonya. Dan untuk video yang 4K 30 maupun 10 ke langsung ke kamera depan di 1080 30 fps. Stabilannya cukup bagus ini. Untuk dynamic range juga bagus. Ikut 4K 30 fps ya. Untuk kamera depan hanya bisa di resolusi 30 fps. Seperti ini kurang lebih. Kamera depan dari Samsung A56. Untuk mic kalian bisa dengarkan ya, ini langsung dari HP-nya, tidak menggunakan mikrofon. Ini rekaman di Full HD 60 fps low light. Kalau tampilan dari layarnya saat merekam ada kayak ngirit-ngirit gitu ya. Nanti kita lihat hasilnya ya, seperti apa. Viewfinder cukup oke. Ini perekaman 4K 30 fps. Malioboro lagi rame banget pasca hujan. Kalau dari viewfinder sih oke ya, stabil, nggak ada ngedet-ngedet, masih aman untuk 4K 30 fps nya. Ini sambil bawa jalan aja. Kamera belakang, kamera depan 4K 30 fps. Oke, begitu guys kamera dari Samsung A56 ya. Gue ngerasa sih nggak ada terlalu banyak improve dari Samsung A55, baik kamera depan maupun belakang. Mungkin ada sedikit peningkatan di pengurangan noise dan juga di Super HDR kamera depannya aja guys. Yang lainnya masih oke, dan kamera depannya juga mungkin sedikit ada jitter saat di perekaman low light. Lainnya
Sama seperti Samsung A55 versi sebelumnya ya guys. Dari gaming ini Mobile Legend ya, dimana sudah bisa ke super dan ultra untuk frame rates-nya. Gue ngerasa sih untuk permainan game Mobile Legend ini sudah cukup oke ya, nggak ada frame drop ataupun pengurangan frame di saat sudah bermain di kurang lebih 15 menit, dan suhunya masih cukup adem ya dalam bermain Mobile Legend ini. Dan untuk pengurangan baterai gue ngerasa di 15 menit ini berkurang sekitar 5-6% aja guys. Jadi udah cukup irit untuk bermain game, dan suhunya juga sudah nggak panas banget ya guys. Oke, gue juga sempat mengetes untuk benchmark dari Geekbench 6 ya, untuk single core dan multi core-nya. Dan juga gue melakukan wildlife stress test untuk Samsung Galaxy A56. Berikut hasilnya. Lanjut kita cek ke speaker dari HP Samsung A56. Oke guys, untuk sektor baterai dari Samsung A56 ini memang ada sedikit improve ya dari Samsung A55 sebelumnya, dimana untuk pengecasannya sudah support 45 watt. Gua memang kebetulan punya pengecasan Samsung yang 45 watt, dan gue coba di Samsung A56 ini sebenarnya ada sedikit improve aja ya untuk pengecasannya. Lebih cepat sekitar 15-20 menit aja ya guys, nggak terlalu cepet banget ya guys. Yang cepet tuh sekitar dari 10% sampai ke 60-70% itu agak cepat, tapi sudah dari 70-100 itu mulai menurun guys untuk kecepatan ngecasnya. Apalagi kalau kalian masih tetepin mainin HP-nya ya, jadi semakin lama untuk waktu pengecasannya. Oke, itu untuk sektor baterai. Oke guys, udah sampai di kesimpulan penggunaan Samsung A56 ini gua kurang lebih 1 minggu. Gua ngerasa Samsung A56 ini sudah cukup menyenangkan ya dari HP Samsung A55 sebelumnya, dimana gua ngerasa grip dari Samsung A56 ini lebih nyaman ya, karena ketebalannya semakin tipis dan juga bezel layarnya juga semakin tipis ya guys. Namun gue ada keluhan sedikit di layar, dimana seri A Samsung memang layarnya seperti kayak kurang saturasinya ya guys, jadi kurang pekat. Jadi tampilan saat melihat video itu kurang asik aja gitu guys. Itu sih dari pendapat gue ya. Tapi hal-hal lain seperti pengecasan itu sudah ada improve ya, walaupun memang belum bisa di kurang dari 1 jam. Oke, itu aja guys kesimpulan dari gua. Nanti juga kita akan coba bandingkan dengan Vivo V50 dari segi penggunaan dan kameranya, bagaimana perbedaannya guys. Yuk kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat.